The Black Sea Devil, kisah hidup si iblis laut dalam. Bayangkan di tempat yang gelap gulita, dingin menusuk, dan tekanannya 100 kali lipat tekanan di permukaan. Di kedalaman sekitar 1000 sampai dengan 3000 meter, jauh dari jangkauan matahari, hidup makhluk yang dijuluki iblis laut dalam, Black Sea Devil atau garis bawah Melanocetus johnsoni garis bawah 2af3. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata tentang cara bertahan hidup paling gila di planet bumi. Pemburu dengan lampu pancing sendiri. Black Sea Devil betina punya senjata unik di kepalanya, Elysium. Anggap saja itu pancing. Di ujungnya ada bola daging kecil bernama SK, yang bisa menyala sendiri, 06D2. Cahayanya bukan sulap. Itu hasil kerja sama dengan bakteri simbiotik yang hidup di dalam SK. Bakteri dapat rumah dan nutrisi. Si anglerfish dapat lampu bioluminescen berwarna biru-hijau, D58A. Di kegelapan total, satu kedipan cahaya itu seperti neon di gurun. Ikan kecil yang penasaran akan mendekat, tidak sadar kalau itu jebakan. Begitu masuk jarak serang, mulut besar dengan gigi seperti jarum yang melengkung ke dalam akan mengunci mangsa. Sekali tergigit, nyaris mustahil lepas, 06D22af3. Uniknya, dia bisa mengontrol lampunya. Mau dinyalakan, dimatikan, bahkan digerak-gerakkan agar terlihat seperti mangsa yang terluka. Ini strategi hemat energi di tempat makanan sangat langka, D58A3A10. Tubuh yang dibangun untuk neraka. Penampilan Black Sea Devil memang menyeramkan, tubuh bulat hitam, kulit lembut tanpa sisik, kepala besar dengan mulut yang bisa menganga lebar, D58A. Kenapa begitu? Karena di kedalaman, setiap energi berharga. Tidak punya kantung renang. Kantung udara akan hancur karena tekanan. Jadi dia mengandalkan tubuh lunak dan tulang rapuh untuk tidak hancur. Mulut super elastis. Dia bisa menelan mangsa yang lebih besar dari tubuhnya sendiri. Di tempat makanan langka, kesempatan tidak boleh disia-siakan. Hitam pekat. Warna ini membuatnya tak terlihat di kegelapan. Penyamaran sempurna, D58A2F58. Betina biasanya hanya sebesar telapak tangan, sekitar 13-20 cm. Tapi ukurannya sudah cukup untuk jadi predator paling ditakuti di zona bati pelagik, 3A102F58. Cinta paling ekstrim di dunia hewan. Ini bagian paling gila, ritual kawinnya, 2af3. Di laut dalam, bertemu pasangan itu seperti cari jarum di tumpukan jerami. Jadi jantan Black Sea Devil berevolusi jadi kebalikannya, ukurannya cuma 1-3 cm, kurang dari 1 inci. Tugasnya cuma satu, mencari betina, 3A10. Begitu ketemu, jantan akan menggigit tubuh betina dengan giginya yang tajam. Lama-kelamaan, tubuhnya menyatu dengan betina. Pembuluh darah mereka menyatu, dan jantan menjadi parasit permanen, 2af3FECB5. Dia tidak makan sendiri lagi. Dia hidup dari nutrisi betina, dan sebagai gantinya menyediakan sperma kapanpun betina butuh membuahi telur, 2af3. Satu betina bisa membawa 6-8 jantan menempel di tubuhnya. Bayangkan, betina itu seperti kapal induk, dan jantan adalah kru kecil yang menempel selamanya. Evolusi melakukan ini karena pertemuan di kedalaman terlalu jarang untuk disia-siakan, FECB5. Penampakan langka yang mengejutkan dunia. Makhluk ini jarang banget terlihat hidup. Kamera ROV baru bisa merekamnya tahun 2014 di Monterey Bay pada kedalaman 600 meter, FECB5. Yang bikin heboh, tahun 2025 ada Black Sea Devil yang muncul di permukaan dekat Kepulauan Canary, masih hidup dan berenang. Para ilmuwan menduga dia mungkin tertarik ke atas karena gas dari mangsa yang dimakannya mengembang, atau terperangkap arus air hangat dari aktivitas vulkanik. 9658. Penampakan itu membuktikan satu hal, meski terlihat seperti monster, tubuhnya sebenarnya lunak dan rapuh. Dia bukan pemburu cepat, dia lebih seperti pembunuh diam-diam yang sabar menunggu mangsa datang sendiri. 9658. Kenapa dia penting? Laut dalam menutupi lebih dari 50% permukaan bumi. Dan Black Sea Devil adalah bagian dari rantai makanan raksasa di sana. Ikan besar seperti tuna dan pedang laut mendapat hampir 50% makanannya dari biomasa laut dalam, 3A10. Dia juga bukti kalau evolusi bisa gila-gilaan.
Dari nenek moyang yang hidup di dasar laut, anglerfish beradaptasi jadi raja di zona tanpa cahaya. Mereka mengembangkan rahang besar, mata kecil, dan tubuh yang aneh-aneh untuk mengeksploitasi sumber daya yang langka. 0243, ilmuwan menyebutnya salah satu contoh adaptive radiation terbaik di zona batipelagik. 0243, jadi, The Black Sea Devil itu bukan sekadar ikan jelek. Dia adalah insinyur evolusi, pemburu sabar, dan korban sekaligus pemenang dari lingkungan paling ekstrim di bumi. Di part 1 kita udah kenalan sama si betina pemburu. Sekarang, kita turun lebih dalam. Karena hidup di kedalaman 2000 meter itu bukan cuma soal makan dan kawin. Ini soal perang setiap detik. Hari-hari tanpa makan, tapi tidak pernah lapar. Di laut dalam, makanan datang kayak undian. Bisa 3 bulan nggak ada yang lewat. Tapi Black Sea Devil nggak panik. Metabolismenya super lambat. Jantungnya berdetak pelan, ototnya nyaris nggak gerak kalau nggak perlu. Dia bisa bertahan berbulan-bulan cuma dengan satu ikan kecil. Tubuhnya seperti mode hemat daya permanen. Dan kalau akhirnya dapat mangsa besar, perutnya akan mengembang seperti balon. Dia bisa menyimpan makanan untuk berminggu-minggu. Di dunia atas, itu disebut rakus. Di kedalaman, itu disebut cerdas. Musuh sebenarnya bukan ikan lain. Kamu mungkin kira dia takut sama cumi raksasa atau paus sperma. Salah. Musuh terbesar Black Sea Devil adalah tekanan dan kesendirian. Tekanan di 2000 meter bisa meremukkan kapal selam baja. Tapi tubuhnya lunak, nggak ada rongga udara yang bisa meledak. Dia didesain untuk tempat itu. Masalahnya, kalau dia naik terlalu cepat ke permukaan, tubuhnya akan mengembang dan meledak dari dalam. Makanya, kalau ada yang muncul hidup-hidup di permukaan kayak kasus 2025 di Tenerife, itu tandanya ada yang salah besar di dalam tubuhnya. Kesendirian juga membunuh. Di zona batipelagik, jarak antara satu Black Sea Devil ke yang lain bisa puluhan kilometer. Itu sebabnya evolusi memaksa jantan jadi parasit. Lebih baik hidup menempel selamanya, daripada mati kesepian tanpa pernah bereproduksi. Cahaya, senjata, bahasa, dan kutukan. SK di kepalanya bukan cuma lampu pancing. Para ilmuwan sekarang curiga, cahaya itu juga dipakai buat komunikasi. Setiap spesies anglerfish punya pola kedip yang beda. Seperti kode Morse di kegelapan. Betina mungkin pakai itu untuk bilang, jangan mendekat, aku lapar. Atau aku siap kawin. Tapi cahaya juga jadi kutukan. Kalau ada ROV dengan lampu terang mendekat, si anglerfish bisa stres. Beberapa kali rekaman menunjukkan dia berenang kacau dan nabrak-nabrak setelah kena sorot lampu. Di dunia tanpa cahaya, tiba-tiba disorot seperti mobil malam hari kena lampu jauh. Anak-anak yang lahir untuk mati. Betina yang sudah besar bisa menghasilkan ribuan telur. Telur itu dilepaskan ke arus laut dalam bentuk pita gelatin raksasa, kadang panjangnya 10 meter. Tapi hampir semuanya mati. Hanya sedikit yang menetas jadi larva transparan. Larva ini hidup di lapisan atas laut, jauh dari induknya. Mereka makan plankton dan perlahan bermetamorfosis.